Sekarang kita main game ya. Game, ayo. Pak Diki siap gamenya? Cara bagaimana orang kaya mengumpulkan uang ribuan kali lebih banyak. Oke, semua siapkan kertas. Semua siapkan kertas kosong. Ayo semua ikut. Kalau Anda ikut, Anda akan ingat seumur hidup. Oh, enggak ikut tuh enggak ingat itu. Ini main game itu adalah cara ini. Anda ini kertas kosong sama pulpen. Wes ya. Nih. Semua siap ya? Sudah? Kalau yang sudah ketik sudah. Oke, sudah. No. Karena nulis bisa lebih cepat daripada Anda ngetik pakai di komputer. Anda ngetik di komputer Anda bisa, apalagi di handphone bisa, tapi lama. Oke ya. Ini ketik nih. Mari kita lanjutkan dulu. Nih. Wes, oke, sudah 865 orang. Nah, sekarang aturannya sederhana, begini ya. Siapkan kertas, siapkan nulis, dan gini. Game ABD game. Buat kalimat sebanyak-banyaknya dari 4 kata ini. Tapi kata yang pertama, hurufnya harus A. Kata yang kedua, hurufnya harus B. Kata yang ketiga, hurufnya harus D. Kata keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, bebas. Nah, aturannya, goalnya adalah membuat kalimat sebanyak-banyaknya dalam waktu 3 menit. Dalam waktu berapa lama? 3 menit. Nah, saya beri contoh nih. Contohnya nih kalimatnya. Ini. Agus berciuman dengan semangat. Wah, boleh ceritanya seperti itu. Atau Abdi beli dendeng dan semangka, misalnya itu boleh, misalnya apapun itu berarti 2 kalimat. Nah, kalimatnya harus beda satu dengan yang lain. Oke ya, siap ya. 3 menit kita cek Anda bisa dapat nih. Anda pertama kali sebelum kita mulai Anda set goal. Kira-kira dengan kecepatan nulis ini Anda bisa berapa kalimat? Set goal. 10 kalimat Pak. 3 menit ya enggak lah 30. Oke, 30 kalimat. 10 detikan. Nah, oke, sekarang 30 kalimat. 60 boleh. Wah. Terus kemudian, oh enggak. Saya mau 11 karena saya nulisnya halus, nulisnya bagus, yang bisa dibaca. 15. Oke, Anda sudah nulis goal nih. Masing-masing boleh nulis ketik goal Anda berapa. Setelah berapa puluh, 20, pada 1000 wong edan. Oke, enggak apa-apa, semangat. 30, 20, 15. 1 kalimat doang. Goalnya kalimat sebanyak-banyaknya, boy, gitu ya. Pada 100, 30, 8. Oke ya, 100, 25, 10. Oke, siap. Sekarang kita mulai ya, sudah enggak belum? Wes, wah 100.000 wong jian. Oke, lanjut, kita lanjut ya. Ayo lanjut, sekarang lanjut. Oke, siap ya, dalam 3 menit. 3 menit Anda tulis, fokus kepada kertas Anda. 3 menit mulai sekarang yang ada A, B, dan D. Sisanya kalimatnya belakang. 15, lanjut. Siap. Pak Diki menitnya, Pak Muhib menitnya, mulai, go! Ayo tulis. Ya. Handphone ID. Oke, silakan terus. Hampir 1 menit. Ayo terus.
Stop. Ayo dihitung. Dihitung, tolong dilaporkan duitnya dapat apa kok duitnya. Anda tolong dilaporkan kira-kira dapat berapa. Oh, dapat 8, dapat 13 sesuai dengan target 7, 6, 10, 27, 9, 100. Kemudian yang 100 seperti apa itu 17, 18, 38, 8, 6, 10 dari 15, 26, 10, 40, 108. Keren. Wah, 15, 30, 40, 51, 8, 2, kopas, 22, 11 dari 0, 7. Nah, ini oke. Gini loh semua, teman-teman semua, Bapak Ibu semua, adik-adik semua yang masih muda gitu ya. Ternyata begini, perhatikan baik-baik. Main game ini membuktikan bahwa kita seperti apa. Jadi maksudnya di dalam game ini kita akan belajar dan kita akan ingat seumur hidup. Dalam hidup ini banyak orang sibuk untuk membuat satu yang namanya nilai tambah. Sedemikian sehingga dia makin hebat. Misalnya jadi arsitek yang ahli luar biasa, makin jos. Oke, bayarannya mama. Jadi dokter, dokternya makin hebat. Jadi tukang potong rambutnya jadi hebat. Dia punya nilai tambah yang luar biasa. Dokter gigi yang nyuntik tidak sakit sama sekali. Wow, saya pergi di Noto Wisodo. Di sini disenggol sakit enggak? Disenggol kerasa enggak? Kerasa. Ini saya suntik sama disenggol enggak terasa. Jadi disuntik tidak terasa, lebih terasa disenggol. Sangat toh. Oh, keren banget. Tapi sekali lagi, kalau Anda mempunyai satu yang namanya nilai tambah luar biasa, dokter bedah otak, Anda ahli, jadi profesor, jadi dokter, jadi ahli. Betul, nilai tambahnya luar biasa. Tapi kalau Anda mau kaya, Anda butuh faktor kali. Nah, kalau Anda membuat kan perbedaan. Misalnya, Amir pergi ke pasar beli ikan. ABD toh. Aku bersama Dodi beli dendeng. Aku bersama dengan Hasan pergi beli ikan. Terus Amir pergi, Anda ganti semua, ilmunya tambah baru, tambah hebat. Tapi Anda tidak mempunyai faktor kali. Perhatikan ini, ingat, faktor kali itu yang membuat Anda kaya raya. Anda kaya masif itu butuh nilai tambah dan faktor kali. Ingat. Mau kaya butuh nilai tambah dan faktor kali. Kalau Anda tidak punya faktor kali, Anda punya nilai tambah banyak. Tidak kaya-kaya. Yang kaya yang mengalihkan. Saya beri contoh. Selesai ikut Financial Revolution, murid saya di Batu waktu itu bayar berapa? 5 juta, paling murah 3.600.000, seberapa di Batu Malang. Terus kemudian pada waktu pulang, katanya Pak Tung nilai tambah faktor kali. Nilai tambah tidak harus punya kita sendiri, faktor kali tidak punya faktor kali sendiri, tapi saya mau kaya raya dengan cara nilai tambah faktor kali. Boleh jadi maklar. Oke, dia pergi di Malang. Halo Malang, nih, Dok Baris. Malang. Nah, ini. Wah, ini ada yang 1.200, lumayan. Nah, ini Bapak Ibu. Dia pergi ke tempat satu yang namanya dekat rel kereta api di Kota Malang di sana. Itu ibu-ibu sudah tua, sudah legendaris, jualan keripik tempe sudah bertahun-tahun. Ini kisah nyata loh, ini gitu ya. Bertahun-tahun jualan keripik tempe. Terus kemudian dia mampir dari Financial Revolution saya di Batu, dia pulang di Malang, mampir, dia mau pesan, dia nyet, wah, betul ya, ini nilai tambah. Dan keripik tempenya enak, legendaris, sudah 20 tahun, nenek sudah tua gitu ya. Langsung dia ngomong, Pak, ya, Ibu, boleh nggak saya bantu jualan supaya, nah, abadi keripik tempe ini dibocorin sama Mas Rahmat, Dok Baris. Yes, saya pernah dikirimin Mas Rahmat. Thank you, makasih. Keripik tempe jos, enak banget. Nah, kemudian berikutnya, kemudian dia parkir, kan harus jalan. Tapi dia jalan masuk ke dalam. Masuknya cukup dalam. Nah, masuk cukup dalam, terus kemudian dia ngomong, Bu, boleh nggak saya bantu jualan? Oh, boleh, semua orang dibantu kan seneng kan gitu ya. Nah, ini Malang hadir, keren. Nah, kemudian setelah oke, boleh. Caranya gimana? Ya gampang, nanti saya akan pakai merek saya, Bu. Ya, oh, boleh, nggak apa-apa. Banyak yang gitu kok jualan pakai merek saya. Jadi dia nggak tahu resepnya, dia membuat balik, pakai kantong plastik yang lebih tebal, dilas lebih bagus, dan kemudian kasih mereknya dia, dibawa kemana? Ke Carrefour. Nah ini, keren. Dibawa Carrefour, kemudian Carrefour-nya nego, boleh nggak pakai mereknya Carrefour? Waktu itu Carrefour lagi berjaya, namanya Choice One. Choice One, pilihan Choice One itu gula Choice One, beras Choice One itu produksinya dari Carrefour sendiri. Made by PT-nya boleh, website-nya kasih. Jadi orang lain mau pesan tempat dia bisa gitu ya. Nah, satu hari setelah itu saya ngadakan seminar Financial Revolution, pergi di satu yang namanya di Surabaya. Orang yang nunggu di belakang saya, terus kemudian lapor, Pak Tung, lapor. Ada masalah, Pak Tung. Ada masalah apa? Tahu nggak, Pak Tung? Carrefour Surabaya laris nggak karu-karuan. Nah, terus bagus dong. Iya, Pak Tung, sekarang pesen untuk seluruh Indonesia. Nah, terus gimana?
Lah saya pergi ke simboknya, saya pesenin banyak, simboknya langsung mati aku katanya gitu. Aku nggak pernah ada orang pesen segini banyak. Nah kalau sudah seperti itu Anda seperti Bill Gates, Anda beli resepnya atau Anda beli karyawan taruh di sana untuk berproduksi seluruh barang Anda. Paling bagus ya beli resepnya kan gitu ya. Jadi terus Anda kasih royalti, bolehlah no resepnya kasih royalti supaya mboknya juga tambah kaya. Tapi mbok ini seumur-umur dia punya nilai tambah, tapi tidak punya faktor kali. Dia jualan cuma di satu tempatnya dia doang. Halo, faktor kali. Woi, mau kaya masif nilai tambah faktor kali. Woi, contohnya Anda sudah punya nilai tambah jadi dokter bedah otak. Keren ya, dapat duit banyak. Nyaman. Mau kaya, oke, kaya banget nggak iso. Kalau Anda mau kaya banget, buat rumah sakit bareng-bareng sama dokter yang lain. Ini ide ini, murid saya Financial Revolution. Langsung dapat ide. Klinik giginya terakhir 7 sudah. Padahal dia lulusan teknik industri ITB. Kok bisa? Istrinya yang dokter gigi. Istrinya dia pekerjakan. Dia pernah kerja di Indofood atau di mana. Terus kemudian dia keluar. Ini tidak punya faktor kali. Begitu dia keluar, istrinya dipekerjakan. Dia kan punya usaha. Kayak tadi saya ke dokter gigi baru aja gitu ya. Itu ya sudah, itu murid saya di London. Dia dokter. Dia dulu cuma ada 2 dokter, dia salah satunya dokter untuk gigi. Jadi dia ahli nyawat, ahli begini, ahli keren. Istrinya S2, ahli repair, ahli memasang ini. Nah, tadi saya ke sana di London, pada saya tur ke London tahun berapa 2008 dia yang motretin, dia masih kuliah dokter, kemudian sudah kembali. Nah, terus kemudian sekarang ya sudah kaya raya, sekarang buka klinik sendiri dia, dokternya banyak. Kayak tadi enggak usah dia yang datang karena dia masih working from home. Jadi yang dokter, ya teman-temannya dia, murid-muridnya dia, kan dia ngajar di UI, ngajar di mana ya. Nah ini, nah sekali lagi, ya ini apa yang dia lakukan? Kan banyak dokter yang murid-muridnya kayak tadi yang lulusan teknik industri suaminya, istrinya dokter tapi dia juga ngajar, tapi murid-muridnya kan lulus itu beli mesin alat kedokteran itu mahal. Ya sudah praktek di tempat saya, disuruh praktek. Jam sekian sampai jam sekian. Ya janjinya dia maunya kerja jam ini, sisanya jam seorang lain. Dia punya duit, mesinnya ditambah 2 kamar, 3 kamar, sekarang 7 klinik. Ketemu saya, thank you Pak Tung, jos banget. Itu nilai tambah faktor kali gitu ya. Nilai tambahnya istrinya, faktor kalinya istrinya, dia yang manajemenin gitu ya. Jadi manajemen dokter-dokter keren banget. Dokternya dikasih komisi, dikasih begini, kadang dokter-dokter yang ini ya, itulah yang nilai tambah faktor kali luar biasa. Lanjut, oke. Lanjut Pak Diki. Nah, sekarang kita tes ya, faktor kalinya gimana? Nih, mari kita lihat. Gamenya tadi kan saya belum ikut main. Kalau saya ikut main di mana? 1 menit pertama saya akan nulis namanya dulu semuanya. Saya akan turun ke bawah faktor kali, fokus. A, B, D, toh sisanya bebas toh. Pokoknya kan dikali. Oke, misalnya A turun ke bawah, ayo Pak Diki, namanya tulis. Wah, ini kalau 1 menit Agus. A-nya yang pakai apa? Abi. Terus Pak Diki, terus Asyong, Acong, Amsyong, Ahok, Ateng, Aagim, Aagam, Aagum, Akres, Antasari dan seterusnya. B-nya bermain, berlarian, berkelahi, berpelukan, bermesraan, berzina, berselingkuh, waduh, berjabat tangan, berjabat. D-nya dengan, terus yang bebas diikuti dengan, diiringi dengan, kan jadi beda kalimatnya. Ya silakan, bawahnya silakan. Nah ini Anda baca-baca bisa seru-seru luar biasa ini. Jadi kalimatnya kan ada faktor kalinya. Agus bermain dengan disiplin, Agus bermain dengan dahsyat. Nah misalnya Aci berkelahi dengan senang, betul. Afi bercinta dengan letoy. Benar letoy. Boleh juga loh. Dengan lembek, waduh, Ateng berteriak dengan lembek, berselingkuh dengan lunglai, aduh berselingkuh dengan lunglai, piye. Ya wis, gak apa-apa, tapi intinya, tapi ada yang lebih banyak lagi. Jadi kayak tadi loh, jualan swallow aja yang apa. Nah, aku bisa dapat apa? Aku bisa dapat kursi, dapat apa, tapi masih belum. Ini contoh Pak Diki, ini bisa jutaan. Ya jutaan apa? Jualan selotip aja. Jualan selotip. Nah, ini kata faktor kali. Nah, faktor kalinya luar biasa. Kenapa Bill Gates pada waktu itu sangat kaya, jauh lebih kaya dibanding Steve Jobs? Karena Steve Jobs tidak mempunyai, ya punya faktor kali, distributornya dia. Tapi Bill Gates membuat faktor kali apa? Bahwa semua program Windows-nya dia boleh digunakan semua komputer. Nah ini kalau mau jutaan, ya tadi fokus jualan selotip atau snowman, spidol selama masih dibutuhkan, hajar. Wah itu ada yang 65.000, alah dikit 65.000 kecil. Bill Gates dan Steve Jobs, nilai tambahnya Bill Gates, dia jualan Windows, Word, Excel, gini, ada nilai tambahnya. Tapi faktor kalinya apa? Dia jual ke Acer, jual ke
ke HP, ke IBM, ke gini, faktor kalinya. Dan kemudian faktor kali kedua, dia ganti lagi produknya. Windows 95, 97, 2000, ME, Vista 7, dan seterusnya. Sekarang lebih pinter lagi dia faktor kalinya, Pak. Langganan. Jadi Anda bukan beli sekali, tapi tiap bulan, tiap tahun bayar. Wah, itu jangan tanya faktor kalinya nan gitu ya. Lanjut, nih. Lanjut. Kalau Anda mau kaya nih, perhatikan faktor kali Anda. Steve Jobs nggak punya faktor kali. Betul, Steve Jobs sekarang dengan iPhone-nya, dengan iTunes-nya dia, wah itu faktor kali luar biasa. Musik nggak harus musiknya dia, everybody bisa download, wah ya top Marco top, Jos Marco Jos itu.